Baik, Bapak-Bapak, Saudara-saudara, kita kembali akan melanjutkan diskusi di sidang polemik kita pada malam hari ini. Dengan ini skor saya cabut kembali. Iya, oke. Lanjutkan. Terima kasih. Ini yang terakhir, segmen terakhir. Saya ke Bung Ator. Saya kaget juga, ternyata swasta yang lebih berperan besar dalam memasok barang-barang atau komoditas yang kita pakai sehari-hari. Kalau swasta yang lebih besar, berarti pemerintah tidak punya ruang untuk mengintervensi untuk menurunkan harga? Ya, saya kira memang begitu adanya. Artinya memang bahkan kalaupun pemerintah ingin mencoba mengintervensi secara besar-besaran pun, saya kira juga akan istilahnya nggaremin lautan juga gitu. Jadi membuang percuma APBN kita. Jadi sebaiknya yang harus dilakukan adalah oke, sekarang impor, operasi pasar sah-sah saja untuk mencoba menekan volatilitas harga itu gitu. Tetapi harus benar-benar dipikirkan langkah jangka panjang. Saya kira udah banyak ahli kita seperti Prof. Muratno yang udah duduk di birokrat saya kira, dan saya kira kita lihat tahun depan seperti apa efeknya. Artinya kita harus benar-benar merencanakan bahkan jauh-jauh hari. Saya khawatir kalau apa yang dilakukan sekarang misalkan dengan besar-besaran mengimpor dan sebagainya, itu sama saja membuang-buang APBN juga saya kira. Walaupun ada walaupun ada dampaknya, saya kira tidak. Ya boleh, saya berharap sih ada dampaknya yang besar ya, tetapi saya harus katakan sangat pesimis kalau saya pribadi melihat data dan sebagainya, karena dari tahun ke tahun itu begitu terus. Maka harus dicoba cari solusi yang benar, dirapikan supply chain-nya dari petani, peternak dan lain sebagainya di seluruh komoditas. Dan ini harus menjadi prioritas saya kira, karena penyumbang inflasi terbesar berasal dari sini saya kira. Jadi kalau pengen dikendalikan dengan baik volatilitas harga di seluruh komoditas ini, harus coba dilakukan dari hulu hingga hilir, dari peternak, dan harus diatur dengan baik, diregulasi dengan baik. Misalkan dari KPPU saya kira butuh usaha yang lebih keras lagi mencoba mengejar pasar yang tidak sehat seperti ini dan merugikan konsumen. Apa yang bisa dilakukan KPPU untuk menyehatkan pasar? Ya, ada 3 hal besar yang kita harapkan pemerintah itu memperhatikan. Regulatory reform ini perlu, tadi itu masa dari perusahaan dari hulu ke hilir kita biarkan menguasai semuanya, sehingga mendikte pemerintah sudah keok dalam hal konteks ayam misalnya, itu ya. Jadi perubahan di peraturan perundang-undangan ini mutlak, itu satu. Kemudian tadi bicara perubahan struktur pasar, memberi kesempatan yang lebih banyak pemain. Ya, kalau tidak pastilah kalau sudah nature-nya ketika dia posisi dominan, dia mau mempertahankan dengan segala cara. Yaitu oligopolistik hampir semua ini pasarnya. Kemudian pengawasan perilaku pasar. Perilaku ini harus diawasi. Kalau mereka ini menyalahgunakan posisinya, harus dijewer. Oleh siapa? Oleh pemerintah. Misalnya KPPU tentu masuk kalau itu kartel. Nah, dan ini harus betul-betul diperhatikan. Misalnya nih kasus beras misalnya, kan dari hulunya kita atur, hilirnya kita lepas ke pasar. Ini kan pasar bebas, Pak. Nah, kalau memang pemerintah nggak sanggup, ada penetapan di setiap rantai distribusi, itu pemerintah harus hadir. Apakah penetapan tarifnya di situ, sehingga tidak ada yang kesempatan mereka mendapat excessive profit. Itu yang kita harapkan. Baik, Bapak masih ada masukan ke pemerintah? Saya kira kalau dari saya begini ya, persoalan kita ini kan kembali lagi pada tidak akurasinya melakukan perhitungan akibat data pada masing-masing kementerian punya dan punya kepentingan masing-masing. Nah, kita berharap apa yang diinstruksikan Pak Presiden bahwa ke depan itu data itu satu dari BPS. Walaupun kita data BPS ini memang perlu lebih diperbaiki lah, divalidasi gitu kan. Ini yang penting. Tapi dengan instruksi satu itu, ini mungkin udah memberikan sinyal kepada pelaku usaha bahwa ini adalah ada pemerintah kepastian, sangat serius. Kepastian, gitu. Baik, oke. Pak Wahyu, terakhir Pak Wahyu,
sebagai meluruskan sedikit barangkali Pak Latif bahwa kalau operasi pasar dilakukan oleh Bulog tidak selamanya menggunakan anggaran APBN. Hari ini kami mengimpor daging sapi itu menggunakan pinjaman komersil, artinya bisnis komersil. Dan kami bisa untung. Ya. Kalaupun dengan harga 80.000 kami untung. Itu artinya sebetulnya kalau kita sama-sama melaksanakan amanat dari presiden misalnya, Ya. beli jual dengan untung masih bisa dengan harga 80 saat itu. Yang kedua, Bulog ini kan pelaksana. Sebagai pelaksana regulasi dari pemerintah. Sekali lagi, apapun yang diputuskan, apapun yang dibijaksanai pasti kami laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Itu saja barangkali. Oke, kerjasama dengan interdepartemen, apakah Bulog yang akan menjadi payungnya? Oh pasti, ketika kami melaksanakan penugasan itu pasti berkoordinasi dengan lintas departemen. Ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan. Itu semua pasti kerjasama karena ini sekali lagi menjalankan amanat dari pimpinan presiden kita. Ya, kalau Pak Arief, singkat saja. Singkat saja, yang pertama kami titip nih ke Bulog nih ya. Ya. Bahwa organisasi ini adalah organisasi sovereign. Ya. Tahun lalu dapat penyertaan modal negara 3 triliun. Tahun ini 2 triliun. Jadi ada pinjaman komersil itu kan di blending lah, kira-kira kan seperti itulah. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi aspek sustainability dalam menjaga kestabilan ini menjadi penting. Karena pergerakan harga ini bergeraknya lamban. 500, 750, 1000, nanti kita kaget 130.000 menjelang Idul Adha. Ya. Gitu loh, ya. Nanti kita kaget, kita ribut lagi, impor lagi. Gitu. Jadi menurut pandangan kami, aspek sustainability dalam menjaga stabilitas ini menjadi penting, sehingga integrasi policy dalam merespon setiap perubahan setiap bulan terkait dengan inflasi itu harus benar-benar kebijakannya itu presisi gitu. Itu aja mungkin menurut pandangan kami. Oke, Pak Mulatno, penutup. Baik, sebagai sesi terakhir saya ingin menjawab pertanyaan dalam topik ini. Ya. Siapa yang bisa jaga harga? Kebersamaan, Pak. Kebersamaan antar unsur yang jangan saling mengambil semuanya. Pemerintah ya harus memberi regulasi yang kondusif bagi pengusaha. Industri harus bisa menjamin keberlangsungan pasokan. Kemudian peternak juga bagian penting untuk bagaimana mereka juga bisa berkiprah dalam situ. Semua itu masing-masing harus diprofesionalkan, Pak. Dan untuk Lebaran tahun depan harus mulai dirancang setelah Lebaran ini selesai. Jangan kagetan. Jangan kaget lagi. Ya, pemerintah turun itu ketika kacau kan. Nah, harusnya udah di planning dari jauh-jauh, nggak ada kekacauan lagi. Semua berperan dengan maksimal. Itu jawabnya. Siapa bisa jaga harga? Kita semua. Baik, kita berharap ini pemerintah, swasta dan instansi terkait ini bisa bersatu menyelesaikan stabilitas harga di pasaran agar rakyat tidak penasaran. Kira-kira begitu. Kalau daging sudah turun harganya, maka semua bisa makan daging. Senang semua dong. Senang semua. Iya. Nah, persoalannya sekarang bukan daging, tapi puasa Lebaran itu yang harus ditingkatkan adalah iman dan takwa. Bukan main. Seperti sebuah lagu. Yang miskin jangan bersedih, dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, dan jangan sing-singkan badan. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Baik, nampaknya sidang kali ini sudah cukup.